Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau masuk ke dalam tutorial Adobe Premiere. Kalian Adobe Premiere. Nah, Adobe Premiere ini masih satu keluarga sama Adobe dan hubungannya nanti akan erat sama Adobe Photoshop. Apa hubungannya antara Adobe Photoshop dan Adobe Premiere? Mereka adalah saudara kandung dengan satu ibu namanya Adobe. Nah, sekian info yang tidak penting itu dan kita langsung aja masuk kepada Adobe Premiere. Di sini gue memakai Adobe Premiere Pro CS6. Nah, tampilannya adalah semacam ini. Yang akan kita lakukan adalah seumpama mempunyai open project yang lain, ya bisa lah open project lain atau di sini bisa. Tapi kita di sini pakai new project. Nah, new project sendiri, nah ini ada beberapa settingan di sini. Untuk video rendering and playback, ya. Kalau apa namanya, graphic card kalian VGA-nya entah itu di laptop atau di komputer itu mensupport namanya CUDA, itu maka di sini akan otomatis Mercury Playback Engine software only. Jadi dia akan merender video itu dari apa namanya, murni dari RAM dari VGA, tidak mengambil RAM komputer, jadi lebih enteng pekerjaannya. Nah, itu kalau yang biasanya komputer yang bagus atau laptop-laptop yang bagus itu biasanya dia nanti Mercury Playback Engine software only kayak macam ini. Nah, laptop gue kebetulan Mercury Playback Engine, berarti laptop gue bagus lah ya. Ya udah, nggak penting juga. Nah, name di sini langsung kita ganti aja seumpama jadi tutorial 1. Oke, kita oke. Maka di sini ada beberapa pilihan semacam ini. Yang kita pilih apa nih? Seumpama DV. DV itu adalah singkatan dari digital video. Standar 30, umpama standar 32 kHz kita lihat di sini. Nih, for editing ya. Berarti dia memakai editing untuk frame apa namanya? Untuk FPS atau frame per second-nya. Nah, frame per second itu apa? Jadi seumpama kalian itu mengambil gambar lewat kamera tertentu, lewat gambar lewat apa aja, itu ada nama FPS-nya. Semakin tinggi FPS, nah seumpama sampai apa namanya frame per second. Jadi seumpama semakin tinggi FPS biasanya itu gambar semakin halus, semakin lembut, terus dan lain sebagainya. Sampai pada seumpama gambar slow motion itu FPS-nya tinggi sekali. Bisa sampai 1200 fps, artinya dalam 1 detik gambar itu ada 1200 gambar yang berturutan. Maka itu kalau slow motion tuh FPS-nya tinggi. Nah, biasanya kalau kayak gini ya FPS-nya semakin tinggi, semakin tinggi di gambar semakin halus, sama kayak di game lah ya. FPS-nya tinggi 60 FPS, 120 FPS, maka gambarnya terlihat semakin halus gitu aja. Tapi terlihat juga kepentingannya. Kalau kepentingannya bahwa standarnya itu adalah kita di 25 fps, 25 frame per second. Nah, ini dilihat segala macam advanced mode, standar NTFC itu apa namanya, dia format juga NTSC. Itu biasanya di Jepang itu pakai NTSC, di beberapa negara Eropa itu pakai NTSC. Nah, NTSC itu apa namanya, itu sebenarnya singkatan ya, National Television System Committee. Jadi ini apa, sistem ini itu pertama ya digunakan di Amerika, sistem televisi analog ini sebenarnya sih, tapi ini kan berhubung digital harus tahu. Nah, aspek rasio ini 4:3. Ini 4:3 masih pakai kamera-kamera lama ya. Kalau sekarang kan widescreen 16:9. Nah, 4:3 sendiri itu kalau TV-TV kotak terus dan sebagainya itu adalah rasio 4:3. Nah, sekarang kita mengerjakannya di mana? Itu tergantung juga. Karena ada beberapa apa namanya, beberapa klien atau beberapa monitor seumpama kayak seumpama di kalau di kampus lihat apa namanya, kalau ada layar screen-nya tuh, kalau ada layar screen itu masih 4:3.
Nah, ini audio juga 32 kHz, dia masih 12 bit audio. 12 bit audio itu artinya apa namanya? Contoh range-nya itu masih 12 bit. 12 bit itu berarti ada 12 kode digital dan lain sebagainya. Ini lihat juga frame size-nya. Frame size-nya berhubung masih 43 itu 720 kali 480. Nah, pixelnya. Nah, kita milih yang mana? Apakah standar 48 kHz? Nah, standar 48 kHz ini kan di sini ada sama nih. Semuanya sama kecuali dia audionya. Nah, ini audionya udah setingkat audio kalau ini kasarannya DVD lah. Audionya. Ini juga sama, semakin tinggi bit itu semakin halus, semakin detail, semakin hertz juga kayak gitu. Tapi lagi-lagi semakin kita tinggi, maka nanti konsekuensinya adalah di data. Ini lihat standar masih 4:3. Beda kok sama widescreen. Widescreen itu kita lihat perbedaan tadi hampir sama FPS-nya. Widescreen NTSC itu frame aspek rasionya 16:9 atau TV-TV sekarang, monitor sekarang, terus dan lain sebagainya. Ini juga widescreen ini. Nah, kita milih yang mana? Kalau kalian memakai memakai Premiere CC, ya itu nanti ini ada DSLR-nya, pilih aja DSLR. Tapi berhubung di sini gue masih memakai yang versi lama, ya gue mungkin memilih yang inilah. Ini ada hampir sama nih kalau di DSLR, tapi kalau gue di divisi Pro HD ini ada 1080i. 1080i itu interlace. Jadi 1080i itu adalah tingkatan Full HD, diambil dari perkalian di belakangnya. Kalau Full HD itu 1920 dikali 1080 pixel. Nah, coba aja kita lihat sendiri. Nah, lalu bedanya di bawah ada kita lihat ada 1080i, ada 1080p. Nah, sebenarnya perbedaannya apa? Tadi kalau i itu adalah interlace, ya. Kalau P, i interlace, P itu progresif. Nah, lalu bagus yang mana? Pertanyaannya semacam itu kan. Lalu kita pakai yang mana? Nah, persamaannya itu kita milih format format i atau P itu tergantung juga, ya. Kalau intinya baik 1080p maupun 80i itu dia memiliki 1080 garis horizontal. Jadi resolusi vertikal tahu ya? Ya. Yang resolusi vertikal dengan rasio aspek layar lebarnya kan 16:9. 16:9 kok 1080 itu dia berarti menghasilkan resolusinya yang tadi gue bilang Full HD 1920 kali 1080 pixel. Jadi kalau ada yang bilang I sama P itu resolusinya gede mana, itu sama sebenarnya. Nah, tapi kalau P progresif itu dia basis frame-nya progresif. Artinya gue jelasinnya gimana ya? Kalau progresif itu di scan itu frekuensi gambarnya itu dia berdasarkan scan progresif, terus dibingkainya dalam per detik juga, semua sih per detik. Tapi kalau i interlace tadi
interlace itu pokoknya bidangnya berbeda lah. Yang satu progresif ya. Nah, terus yang satu itu lebih apa namanya mengikuti strukturnya lah. Ini gua agak bingung juga menerangkannya, pasti ini karena kaitannya dengan teknis ya, kaitannya dengan teknis juga. Ini teknis sebenarnya di teknik elektro atau apa, bukan tugas kita mempelajari itu. Jadi yang kita bilang adalah seumpama kita pakai I atau P itu hampir sama aja, tergantung kita mau mana. Sedangkan kalau kita lihat speknya, kalau I ini ya, lihat time base nya 25, frame size nya segini. Kalau di P lihat perbedaannya, frame size nya segini. Untuk frame size di I itu lebih tinggi daripada di P. Jadi memang semua bilang gambarnya bagusan mana, ya bagusan di I. Tapi permasalahannya kalau sistem lo sendiri itu masih di maksimal di frame size-nya 1280 1080, lo mau ngerekam di 4K kayak mau ngerekam di 2K atau mau ngerekam di Full HD, ya hasilnya kayak gini, ngabisin memori juga. Jadi tergantung. Di sini juga ada mobiling device. Nah, di sini gue mengambil seumpama ya inilah yang paling tinggi ya, Divisi Pro. Bisa dirubah ya, kalau kalian ada di sini ada template-nya DSLR, pilih itu aja, DSLR 1080, sama aja kok ya. Maka kita oke di sini. Nah, di sini ada tampilan di antara Adobe Premiere ya. Kalau sampai situ tampilannya. Sini tempat yang kita istilahkan kalau di itu layer ya. Tapi kalau di sini istilahnya tracking. Ada karena dalam setiap video itu biasanya dia terdiri dari 2 data, video yang ada suara, ada video, ada audionya. Maka dalam data satu video seumpama MP4 atau apa dan sebagainya, itu ini terdiri atas terpisah nanti dia. Oke, sampai sini sudah pada nangkap semua. Nanti akan kita lanjutkan lagi kepada tutorial yang berikut.